kamu bakalan bisa menghemat lebih banyak uang setelah kamu nyimak apa yang akan aku bahas di video ini. Sebagai financial behaviorist, aku membantu keuangan banyak orang, dan satu hal yang makin kesini makin jelas yaitu hanya sedikit banget orang yang sadar kenapa menabung itu bisa susah banget. Di video ini aku akan share 5 langkah cara menabung versi financial behaviorist. Halo, apa kabar semuanya? Welcome to the financial life. Banyak orang yakin bahwa kita semua bisa mengambil keputusan secara rasional, bahwa kita selalu bisa memegang kendali. Tapi penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya emosilah yang menentukan apa yang kita lakukan dan beli. Dan lalu kita membenarkan dengan berbagai alasan yang logis. Kalau kamu memang ada minat mempelajari psikologi dan mental health, maka kamu tahu bahwa pengalaman kita di masa lalu, trauma kita dan emosi kita mempengaruhi gimana perilaku kita dan relationship kita dalam kehidupan kita di masa sekarang. Tapi mungkin sebagian dari kita jarang bahas tentang bagaimana hal itu mempengaruhi kebiasaan belanja atau kebiasaan keuangan kita. Emotional spending biasanya terjadi setiap kali kamu beli sesuatu karena kamu lagi sedih, galau, bete, kesel, cemas, atau bahkan saat kamu lagi happy. Kalau kamu pernah beli 2 double cheeseburger dari Burger King gara-gara tadi kamu seharian stres di kantor, atau kamu tiba-tiba beli aksesoris gadget di Tokopedia dan Shopee gara-gara tadi kamu stres di kantor. Nah, itulah contoh emotional spending. Masalahnya biasanya emotional spending ini bikin kita belanja barang-barang yang nggak dibutuhkan. Kalau ini yang sering terjadi dalam hidupmu, berarti mungkin kamu sudah mulai OTW mengorbankan tujuan keuanganmu. Sebenarnya emotional spending nggak jelek-jelek amat. Ya, contohnya kalau kamu butuh beli es krim setelah melewati seminggu kerja yang melelahkan banget, atau kalau kamu beli kopi Starbucks kalau kamu lagi merasa kehilangan semangat hidup. Aku yakin 90% dia itu bisa gagal karena walaupun kamu tahu dilarang makan makanan berlemak dan minum minuman manis, tapi justru semakin dihajar semua pantangannya. Selanjutnya, urusan memperbaiki situasi keuangan biar jadi lebih baik gak akan lancar kalau larangannya banyak. Jadi daripada aku bilang jangan belanja-belanja, sekarang di video ini aku kasih tahu, silahkan belanja asalkan kamu ikuti 5 langkah ini. Langkah pertama, cari tahu apa pemicunya. Dalam bukunya Rory Vaden yang berjudul Take the Stairs, dia menyebutkan bahwa setiap kali banteng melihat badai mendekat, mereka mulai maju menerobos ke arah itu karena mereka tahu mereka bisa lebih cepat melewatinya dengan langsung menerobos. Sebaliknya, kita manusia, tiap kali kita melihat badai datang, kita justru akan mencoba melarikan diri dan menghindarinya. Tapi kenyataannya nggak bisa karena masalah akan selalu ada dan semakin mendekat dalam kehidupan kita. Menurut aku, impossible kamu bisa berhenti melakukan emotional spending kalau kamu nggak tahu apa pemicunya. Dulu ceritanya waktu aku masih kerja jadi auditor, aku pernah setiap kali istirahat makan, aku selalu beli 2 porsi makanan. Tapi waktu itu memang aku nggak sadar bahwa aku lagi berhemat demi punya tabungan dana darurat. Dan sebenarnya aku nggak pengen-pengen amat sih makan sebanyak itu. Beli makanan 2 porsi itu kan cuman mengikuti kata hati ya. Aku pikir aku sudah kerja keras, lagi pula aku mampu beli sebanyak itu kok. Tapi kemudian ketika aku benar-benar mikirin kebiasaan itu, aku tersadar bahwa aku melakukan ini karena aku stres dan nggak bisa ngendaliin jam kerjaku yang seringkali sampai lewat dari tengah malam. Aku memilih beli makanan 2 porsi karena aku pikir itu memberiku rasa punya kuasa, punya power untuk mengendalikan dan untuk dapat efek dopamin. Dopamin itu adalah hormon dari dalam tubuh kita yang memberikan kita efek rasa happy dan termotivasi. Jadi, kalau kamu perhatiin, kamu cenderung membeli sesuatu tanpa berpikir setiap kali kamu lagi bosan, sedih, stres, kewalahan, atau kesepian. Cobalah kamu cari tahu kenapa pembelian itu bisa membuat kamu lebih bahagia, memberi kamu kejelasan, memberi kamu lebih kuasa dan kendali. Begitu kamu menemukan pemicu itu, segera lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah kedua, bangun respons yang lebih baik. Entah seberapa keras kamu berusaha melawannya, bahkan walaupun kamu menyadarinya, kamu tetap akan terpancing belanja lagi dan lagi. Wajar sih, kamu kan hanyalah manusia biasa. Langkah kedua bukan tentang sepenuhnya menghindari dan mengabaikan pemicunya, melainkan tentang membangun respons yang lebih baik terhadap
terhadap si pemicu itu. Sehingga kamu bisa berhenti melakukan yang namanya emotional spending yang berlebihan ketika pemicunya datang. Setelah aku sadar bahwa respons alami aku adalah membeli sesuatu untuk mendapatkan kembali rasa memegang kendali, aku tahu aku harus mengubahnya. Karena kebiasaan itu bikin keuanganku jadi nggak sustain. Jadi aku mulai nanya ke seniorku, apa yang perlu diimprove biar time management kita bisa lebih baik dan jadinya kita bisa pulang lebih cepat. Dan setiap kali emosiku naik karena merasa kehilangan kendali dan harus membeli sesuatu untuk mendapatkan efek dopamin, jadinya aku hanya minum Milo dan makan roti sobek yang aku siapkan setiap harinya di meja kerjaku. Jadi aku minum secangkir Milo panas dan makan beberapa potong roti sobek itu untuk mendapatkan efek dopamin. Di lain waktu saat pemicunya datang lagi, ada kalanya Milo panas dan roti sobek malah nggak manjur, nggak ada gunanya. Jadi aku ganti dengan minum teh manis atau ngajak teman-teman kerjaku keluar sebentar istirahat ngobrol-ngobrol sambil mereka bisa merokok santai. Langkah ketiga, gunakan transfer otomatis. Salah satu yang paling banyak membantuku berhemat yaitu aku nyimpan uangku di tempat yang sulit aku akses. Kebanyakan orang menerima transferan gaji masuk ke rekening tabungan biasa. Masalahnya, kamu cenderung jadi menghabiskan gajimu karena setiap hari kamu bisa lihat isi saldonya. Jadi, kalau kamu nggak punya disiplin dan atau pengendalian diri yang baik, berarti triknya yaitu dengan menggunakan auto transfer. Jadi, gajimu bisa otomatis ditransfer ke rekening yang lain. Contohnya sebagian ke rekening tabungan di bank lain, sebagian lagi ke rekening investasi reksadana, sebagian lagi masuk ke rekening pembayaran asuransi, dan sebagian lagi masuk ke rekening pembelian emas digital. Kamu akan terpaksa lebih banyak berhemat dan lebih sedikit belanja. Dan memang karena namanya terpaksa, kamu akan kesulitan sampai beberapa bulan ke depan. Tapi akhirnya kamu akan terbiasa dengan dampak auto transfer ini. Pada dasarnya akan jauh lebih mudah berhemat kalau kamu bisa menyisihkan sebagian uang gajimu sebelum kamu bisa cek saldonya. Rekening tabungan hampir nggak ada bunganya, tapi lain cerita kalau uangmu disimpan jadi deposito. Deposito cukup menarik karena memberikan bunga yang pasti, tapi ini masih relatif rendah bila dibandingkan dengan inflasi. Cara lain untuk punya tabungan tapi dengan cuan yang lebih tinggi daripada deposito yaitu melalui reksadana pasar uang. Di sana cuannya lebih banyak dan nggak kena pajak seperti di deposito. Langkah keempat, sisihkan uang jajan. Kamu nggak akan dengar banyak orang bilang gini, tapi menurutku perlu disampaikan, yaitu nggak apa-apa kok kamu sesekali belanja pakai emosi. Karena dalam membangun relationship yang sehat dengan uang adalah dengan mencari keseimbangan. Yang jadi masalah yaitu ketika kita hanya mengikuti emosi dan akhirnya jadi mengorbankan tujuan keuangan kita. Inilah caraku setiap bulan. Aku hanya menyisihkan sebagian kecil uang untuk jajan, misalnya sebesar 500.000. Kamu bisa milih berapa banyak uang jajan bulanan versimu sendiri yang mampu kamu belanjakan. Selanjutnya, jumlah yang sama ini kamu permanenkan setiap bulannya karena sudah punya tunjangan jajan khusus untuk diri sendiri, akan jadi lebih mudah untuk ngopi-ngopi di Starbucks atau nonton film terbaru di bioskop tanpa harus khawatir jadi overspending. Jadi, sekali lagi aku ingetin bahwa sekali-sekali boleh kok belanja pakai emosi asalkan kamu harus membuat keputusannya dengan sadar. Lalu karena kamu jajan dengan uang yang sudah disiapkan khusus untuk tujuan itu, kamu jadi nggak perlu merasa bersalah walaupun kamu belanja beli sesuatu yang nggak dibutuhkan. Langkah kelima, tanyakan dirimu beberapa pertanyaan ini. Bagiku, cara terbaik untuk bisa lebih hemat adalah dengan bertanya pada diri sendiri sebelum aku membeli apapun. Pertanyaan pertama adalah, harganya sebanding dengan berapa pizza? Sejak awal fresh graduate dulu sampai sekarang aku paling suka makan pizza di Pizza Hut. Jadi aku buat aturan untuk mengubah hitungan uang biar lebih mudah diingat. Kapanpun aku mau beli pakaian maupun elektronik, aku cukup hitung berapa banyak pizza yang bisa aku beli dengan uang itu. Contohnya, HP yang aku pakai harganya hanya 1,3 juta dan harga pizza reguler yang biasanya aku beli harganya 80.000. Jadi HP ini sebanding dengan 16 pizza. Pilihannya jadi begini, aku bisa beli HP ini atau aku bisa beli 16 pizza. Perubahan cara berhitung uang dengan melihat
dari sisi sesuatu yang aku sukai, membantuku menyadari apakah benar pembelian barang itu layak membuatku kehilangan atau melepaskan sesuatu yang aku tahu aku suka. Kamu nggak harus pakai perbandingan menggunakan pizza kok. Bebas aja mau pakai harga burger, harga martabak Bangka, atau pakai harga kopi Starbucks. Pertanyaan kedua, berapa nilai sebenarnya? Warren Buffett pernah bilang, harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Walaupun yang dimaksud itu tentang investasi saham, tapi itu berlaku juga di sini. Pada dasarnya, nilai suatu barang adalah apa yang kamu dapatkan darinya. Apa efek barang itu terhadap perasaanmu? Apakah barang itu bisa memecahkan masalahmu dan membuat perubahan dalam hidupmu? Nilai sebenarnya dari suatu barang adalah selisih antara benefit yang kamu dapatkan dibandingkan dengan harga beli barangnya. Contohnya, kalau kopi seharga 80.000 bisa bikin kamu jadi orang paling happy sedunia, bikin kamu jadi lebih produktif, jadi lebih santai ngobrolin bisnis, dan mengurangi stres sepulang kerja. Kemungkinan kopi itu jauh lebih bernilai daripada sekedar 80.000. Berarti gak apa-apa dong kalau dibeli aja. Tapi ada pertanyaan yang paling penting yang aku tanyakan pada diriku, yaitu berapa uang yang kubayar? Di masa-masa aku lagi ikat pinggang, demi ngejar tujuan keuangan jangka pendek, aku jadinya beli barang yang murah-murah aja. Misalnya beli sepatu di Payless atau beli baju murah di ITC. Aku pikir ngapain ya beli kaos oblong satunya harga 250.000 kalau aku bisa milih beli yang cepet dapat 3. Tapi masalahnya baru beberapa bulan bajunya sudah belel dan pada lepas jahitannya. Atau kalau itu elektronik sudah keburu rusak dan harus rawat inap di service center. Fokus ke berapa uang yang dibayarkan bakalan bikin pengeluaranmu justru jadi lebih banyak. Belum lagi waktu yang terbuang untuk mencari penggantinya ataupun masa tunggu proses perbaikannya. Karena nggak bisa bikin sendiri kopi yang enak, dulu hampir setiap hari aku beli kopi seharga 100 ribuan. Dan karena lama-lama jadi boncos, akhirnya aku mikir mungkin bisa lebih hemat kalau aku beli mesin kopi. Misalnya harga mesinnya 10 juta dan aku minum kopi setiap hari 365 hari setahun, berarti biaya penggunaan mesin kopi per cangkir kopinya hanya 27 ribuan. Nah, kalau aku minum kopi setiap hari selama 2 tahun, berarti biayanya turun jadi 14 ribuan per cangkir kopi. Kan mesin kopi yang bagus bisa awet sampai bertahun-tahun lamanya. Berarti biayanya bakal ngedrop lebih jauh lagi ke bawah 10 ribuan. Dan itu membawa kita ke penutup video ini. Kamu harus bisa nerima bahwa walaupun kamu sudah berusaha berhemat sekuat-kuatnya, kadang-kadang kamu masih merasa ada yang kurang. It's okay. Mungkin karena kamu belum ngerti caranya gimana mengelola keuangan yang baik. Biar kamu jadi makin update tentang mengelola keuangan, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari The Financial Life.